Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor properti. Yang pertama ada ASRI, kedua APLN, ketiga BSDE, keempat CTRA, kelima Demas, keenam Piwon, ketujuh SMRA, kedelapan BES, dan terakhir LPKR. Langsung saja ke saham pertama ada ASRI yang di hari ini ditutup menguat tipis 0,61% ke harga 164. Transaksi asing hari ini net buy, broker summary-nya belum terbuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASRI mencoba naik, sepertinya dia mantul dari 160 ya. Tapi untuk konfirmasi kembali uptrend harus breakout 170 180. Tapi ada peluang bagus ya, ini hapus saja buat baru aja ya. Terlihat ASRI ini resistennya ada di 170, supportnya sekarang ada di 160 untuk yang terdekat ya, yang terlihat saat ini, atau di 168 ya, nggak usah 170 168. Tapi indikasinya ada support minor di 165 164 ini, dan terlihat ya ASRI 3 hari naik tapi volumenya makin kecil. Apakah nanti ada pola dead cat bone? Sepertinya bisa jadi, apalagi kalau di hari Senin ASRI malah candle merah, dan kalau tutupnya di bawah 163 162 itu berpeluang ke 160 lagi ASRI. Jadi untuk ASRI yang beli dari bawah, lihat aja kalau sisa 1% aja profitnya ya, misalnya beli di 160, TP aja, nggak usah peduli habis itu naik turun, ya udah biarin. Bahaya, karena kenapa ya? Sinyalnya kurang bagus karena dia naik dengan volume kecil. Tapi kalau mau lebih konfirmasi, tunggu aja dia di atas 168 170 itu baru lanjut bisa uptrend. Memang terlihat dia itu ini ya, membentuk lower high di 160. Cuman ini naiknya volume kecil. Nah, ini terlihat ya, volume naik volume kecil, akhirnya dia tuh gagal lagi lewat. Dan ini ada resisten minor di 164 165 yang hari ini gagal dilewati. Jadi seperti itu. Kalau seperti ini teknikalnya lebih ke wait and see aja dulu ya. Sabar. Nanti ada kok dikasih kesempatan masuk di harga yang bagus ya. Sahamnya nggak kemana-mana juga ya. Kalaupun naik ya nekat aja beli di atas atau tunggu di bawah sekalian. Ini kemungkinan juga ASRI bisa ada candle merah hari Senin. Jadi seperti itu ya. MACD-nya juga mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bercat di bawah 0 makin dalam. Jadi masih ada peluang bisa ada koreksi untuk ASRI. Langsung saja ke saham kedua, ada PLN yang hari ini ditutup di harga 113 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, 3 hari minggu ini net sell. Broker summary belum terlihat, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, APLN juga kurang bagus ya. Dia satu kali candle hijau, satu kali candle merah. Tapi ini ada doji. Apakah ada sinyal bagus? Ya, sudah di area support, tapi menurut saya bisa aja kalau mau nekat spekulasi buy. Nggak cut loss kalau dia jebol 110, bisa di 107 atau 108. Di dari harga sekarang itu cut lossnya sekitar 5-6%. Target profitnya kemana? Langsung tarik aja 122 itu. Kalau dia break 122 itu potensi mengakhiri masa konsolidasinya, atau 100 ini aja 124. Kalau dia break 124 lanjut uptrend dan mengakhiri masa konsolidasinya. Semoga aja ini indikasinya ya. Untuk APLN dia konsolidasi untuk naik, bukan konsolidasi untuk lanjut turun. Tapi kalau dilihat MACD-nya mengarah tajam ke bawah, bercat di bawah 0 makin dalam. Tapi hari ini dia membentuk candle doji dengan volume besar. Ya kalau mau hari Senin harus langsung rebound dan minimal tutup bisa di 116 118 itulah untuk APLN. Jadi seperti itu ya untuk APLN, belum kemana-mana, masih konsolidasi. Kalau mau bagus pergerakannya, kalau sudah di atas 124 berarti arahnya uptrend. Seperti itu untuk APLN. Langsung saja ke saham ketiga, ada BSDE yang di hari ini ditutup menguat tipis 0,53% ke harga 945. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BSDE arahnya juga turun ya, dan 1000 juga dijebol. Apakah ini menarik? Kalau dilihat memang bertahan di support 940. Ya kalau mau bagus dia harus breakout lagi hari Senin ya. Hari Senin harus rebound. Minimal tutup di 960, bagusnya lagi di 970, dan bagusnya lagi ya bisa sampai 1000 seminggu ke depan. Bukannya hari Senin ya. Kalaupun hari Senin mungkin bisa, nggak bisa jadi ya. Cuma 5% naiknya ya bisa aja. Karena dia juga pernah naik tuh
bahkan 7%, 6% ya. Kalau mau bagus dan konfirmasi swing low-nya minggu depan harus sudah di atas 1000, di atas EMA 60 dan EMA 20 ya. Minggu depan. Kalau minggu depan dia terus turun, siap-siap tuh ke 900 sampai 880 untuk BSDE. Jadi seperti itu untuk BSDE. Langsung saja ke saham keempat, ada CTRA yang hari ini ditutup terkoreksi 1,53%, harga 965. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal CTRA juga kurang bagus ya, karena sudah di bawah 1000, jadi sangat rawan untuk dia bisa turun lebih dalam, kecuali minggu depan harus kembali ke atas 1000 dan gak boleh turun ya, toleransinya 940. Jebol ini turun lebih dalam 880 juga, jadi hampir sama pergerakannya dengan BSDE ya, beda-beda tipis. Dan terlihat juga kan CTRA seminggu ini mencoba lewat 1000 gagal. Bahkan dari minggu lalu dia coba 1000 gagal. Tapi masih ada peluang minggu depan. Asalkan jangan turun dari 94. MACD-nya juga mengarah ke bawah membentuk dead cross melewati perbatasan garis 0. Jadi ya ini rawan downtrend ya. Nah ini kalau ditarik dari atas kan ya harusnya 940 ini swing low-nya dan ya minggu depan harus naik ke 1000. Jadi seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham kelima, ada Demas yang hari ini ditutup di harga 171 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing terus net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Demas terus turun ya. Ini saham memang downtrend semenjak bagi dividennya udah lama ya, dan juga nggak mampu lewat nih. Ini salah satu saham yang bagi dividen nggak nutup-nutup dividennya. Kalau saham lain malah bagus ya. Big Bang, Coal, komoditas tutup. Dan ini pola ascending triangle-nya sudah tercapai. Target penurunannya 170. Jadi ada peluang untuk Demas minggu depan technical rebound. Berlanjut gaknya nggak tahu, tapi ada peluang sampai kenaikannya lah ya 176. Minim-minim tuh bisa ya, semoga aja sampai 180. Kalau Bapak Ibu berminat tapi ini saham downtrend, harus disiplin cut loss kalau nggak mau rugi waktu. Tinggal cut loss saja kalau dia jebol 170, bisa di 167. 2,3% aja cut lossnya, tipis kan? Tapi peluang profitnya juga sama, 2,9, hampir 3%. Jadi risk rewardnya ya 1/1/3 lah ya. Kalau bisa sampai 180 bagus, 5%. Ya semoga aja sampai lah. Semoga aja dia rebound itu sampai menguji EMA 20-nya, garis ungu ini ya. Dia ke bawah naik rebound dan baru turun lagi ya bisa ya. Ya kesempatan namanya saham downtrend itu kalau bisa beli di support dan mantul itu kesempatan untuk take profit. Jadi seperti itu untuk Demas. Langsung saja ke saham ke-6 ada P1 yang hari ini ditutup terkoreksi 1,94%. Harga 505. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal P1 apakah bagus? Harusnya bagus dan harusnya P1 nggak balik lagi ke 480. Jadi apakah bisa spek buy karena MACD-nya juga sudah membentuk golden cross walaupun masih miring ya, sudut kemiringannya juga belum sampai 30 derajat. Bagusnya itu kan 45 derajat ke atas, tapi bar chart di atasnya sudah terbentuk dan volume meningkat. Ya ini harusnya aman, tapi Bapak Ibu bisa kasih toleransi itu sampai 480. Kalau dia kembali turun ke 480 jual, cut loss-nya itu sekitar 6%, target profitnya tarik langsung 540 atau 550. Nih risk reward-nya 1/2. Jadi menarik kah P1? Harusnya menarik ya. Walaupun reject seperti ini harusnya aman ya. Jangan sampai balik pokoknya dia ke 40. Kalau dia turun lagi dari 40 berarti memang lanjut downtrend. Udah gitu aja. Tinggal cut loss kalau nggak mau rugi waktu. Kalau mau rugi waktu silahkan di hold. Nah ini kan ada pola bisa jadi pattern flag. Target kenaikan seperti ini ya. Nih bahkan dia bisa ke 600 tuh. Dan ini sepertinya sinyal bagus karena dia sudah 3 kali reject tuh. Trendline downtrendnya ini kan dia bisa dibilang downtrend channel. Dan bagusnya lagi kalau hari Senin langsung rebound dan minimal tutup di 15.520. Apalagi minggu depan dia bisa break tuh 530 resisten semenjak 11 Maret 2022 itu bagus, lanjut uptrend. Dan kemungkinan besar saham-saham properti lainnya juga ngekor. Kuncinya satu aja, saham properti jalan uptrend berarti dilirik sama market, biasanya yang lainnya ngekor walaupun mungkin kenaikannya nggak tinggi
Jadi seperti itu. Untuk P1 langsung saja ke saham ke-7. Ada SMRA yang hari ini ditutup terkoreksi 0,72% ke harga 685. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat transaksi asing memang masih ada distribusi ya. Nih lihat warna merahnya sedikit aja kan jumlahnya, dan besar-besar yang hijaunya banyak. Nah, tapi asing juga ada akum, hampir-hampir sama lah ya. SMRA langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMRA sudah mendekati area demand 650, supportnya itu bisa jadi support toleransi untuk cut loss, itu aja. Jadi apakah menarik? Harusnya bisa mulai cicil nih. Memang sudah downtrend parah nih ya, tapi ada peluang ini kalau ditarik dari atas bisa jadi nih sekitaran ini nanti pantulannya di area 660, 650, harusnya di 685 juga ini aman nih. Cut lossnya cuman sekitar 35 poin. Kalau dihitung risk rewardnya bisa seperti ini ya. Atau kalau Bapak Ibu takut dia turun lagi ya bisa cicil dulu. Tapi sepertinya ini sinyal-sinyal untuk dia melawan arah ya. Udah ada tanda-tanda untuk coba rebound. Targetnya itu 770 aja tuh. 13%, cut lossnya cuma 7%. Nah, ini kan cocok. Ya wajar memang cut loss 7% itu masih bisa ditoleransi ya. Sampai 10% itu masih bisa kalau Bapak Ibu mau. Yang penting money manajemennya. Kalaupun harus lamsam 10% rugi dan target profit 13% ya itu ideal. Yang penting siap cut loss. Yang seringnya kan cuman siap profit, nggak siap menerima kesalahan. Kalau memang harus cut loss ya cut loss, kalau nggak mau rugi waktu. Tapi ini sudah mulai menarik. Kalau dikasih turun lebih bawah itu lebih bagus ya, bisa cut lossnya lebih tipis dan itu area demand ya. Ini sekarang sepertinya sudah di area persimpangan ya. Harusnya 670, 660 ini sudah bisa ada pantulan, bahkan 685 ini kemungkinan besar. Kalau mau bagus Senin harus kembali ke 700 untuk SMRA dan nggak balik lagi ke 680. Seperti itu untuk SMRA, bisa diperhatikan walaupun MACD-nya sangat tajam ke bawah, barcat di bawah 0 juga terbentuk, tapi saat koreksi 2 hari volume kecil ya. Ya Senin konfirmasinya harus rebound. Jadi seperti itu. Untuk SMRA langsung saja ke saham ke-8. Ada BES yang hari ini ditutup di harga 105 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy hari ini. Nilainya juga cukup signifikan ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada distribusi YP. Ini sepertinya crossing ya. Ini ada kajet RSF, AF nih akum dan tidak jualan hari ini. Tapi yang distribusi juga sama ya. Apakah ini crossing? Nggak tahu juga ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya memang BES belum kemana-mana ya. Kalau mau bagus BES itu kalau sudah di atas 108-nya ini. Kalau dia sudah break 108 berarti dia mengakhiri masa konsolidasinya bahkan dari 9 Maret dan arahnya 120 ya. Tren downtrendnya sudah dipatahkan ya, dia lagi konsolidasi. Yang penting BES ini nggak turun dari 100. Kalaupun nekat beli di harga sekarang, risk rewardnya ya bisa seperti ini juga dibuat. Cut lossnya ya sekitar 97, cut loss 7%, target profit 120, 14%. Jadi risk rewardnya 1:2. Penting money management ya. Ya pokoknya Bapak Ibu kalau misalnya pengen beli BES ya harus siap cut loss bila dia turun dari 100. Itu aja. MACD-nya mengarah ke atas mau bentuk golden cross, bercat di atas juga terbentuk. Ya semoga aja ada peluang rebound ya, karena hari ini candlenya hammer dengan volume besar walaupun merah ya. Tapi ini kan merahnya merah karena dia open gap up. Kalau harganya sama harga penutupan hari sebelumnya. Ada peluang sepertinya Senin rebound. Seperti itu untuk BES, tapi ini disclaimer on. Langsung saja ke saham terakhir, ada LPKR yang hari ini ditutup terkoreksi 0,77% ke harga 128. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya LPKR ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPKR saya juga dulu ada beli buy on breakout tapi cut loss ya. Karena saya lihat itu banyak crossingan ya. Sepertinya juga dijaga sahamnya. Jadi kalau beli ya harus disiplin aja. Tapi ini sudah di area support konsolidasi semenjak Agustus 2021 ya, hampir setahun yang lalu ya, 1,5 tahun yang lalu. Dan kalaupun nekat beli LPKR ini, kalau berminat ya, ini bukan rekomendasi dan disclaimer on. Cut loss saja kalau dia jebol 125. Bisa di 123 atau sekalian 120 kedaumahan ya. Pokoknya kalau dia membuat low baru exit aja tuh di 123, 122, nggak usah sampai 120. Target profitnya 140, risk rewardnya 1:3 ya. Yang penting sabar. Kalau
properti jalan ya biasanya LPKR bisa ngekor juga, tapi dia pelan naiknya ya. Jarang-jarang dia bisa membuat candle hijau yang cukup tinggi. Tapi apakah bisa? Bisa aja, tergantung market ya. Cuman saya lihat waktu itu, waktu saya beli di area 140 itu banyak crossingan. Jadi pas jebol 150 saya exit aja udah. Gak ada harapan berarti. Dan ini kalau saya nggak exit di 140 dari 29 Maret itu lama kan, nggak kemana-mana duit saya. Ya floating loss terus, nggak bisa gerak. Mending saya cut loss 3% 4%, saya belikan saham lain, bisa ada potensi untuk saya kembalikan kerugian. Walaupun memang ada potensi juga untuk rugi lagi, tapi kalau punya sistem trading yang bagus ya harusnya bisa lah ya. Jadi seperti itu. Untuk LPKR cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.